Halo, 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 jumpa lagi bersama saya Dwi Prianto dalam video online pembelajaran bahasa Jerman untuk pemula A1. Ya, kali ini kita akan memasuki pelajaran gramatik kita yang pertama, yaitu kata benda dan artikel. Apakah sih yang dimaksud kata benda dan artikel? Ya, kata benda seharusnya kalian sudah belajar ya dulu mulai SD, kalian sudah mengerti apa itu kata benda. Contohnya apa? Kursi, meja, rumah, itu semua kata benda. Tetapi juga nama profesi itu juga semua adalah kata benda, seperti guru, tentara, polisi, itu semua adalah kata benda. Jadi nggak mesti benda-benda ya, jadi bedakan. Kata benda nggak selalu benda. Nama-nama hewan itu juga semua kata benda. Macan, gajah, ayam, cacing, ya itu semua kata benda ya. Perhatikan, jadi kata benda itu tidak selalu benda. Kata benda itu dalam bahasa Indonesia bisa didahului oleh artikel. Apa sih artikel dalam bahasa Indonesia? Artikel dalam bahasa Indonesia itu contohnya begini. Sang, sang surya, si kucing, si anjing, itu semua adalah artikel. Nah, sebuah, selembar, sebongkah, contohnya sepotong kue, sepotong itu adalah artikelnya. Nah, kue adalah kata bendanya, seperti itu. Sudah jelas ya tentang kata benda dan artikel itu ya. Baik. Oke, kita pergi ke slide pertama. Nah, dalam bahasa Jerman, kata benda itu disebut Nomen. Nah, Nomen ini memiliki 3 jenis. Yang pertama, maskulinum, itu artinya cowok. Femininum, itu artinya cewek. Neutrum, ya bacanya neutrum, ingat EU dibaca oi. Neutrum artinya netral. Ya. Contoh dari maskulinum adalah der Mann. Artikelnya selalu dia. Jadi setiap kata benda yang memiliki jenis laki-laki itu selalu kita pakai artikel der. Der Mann artinya pria itu. Kemudian kalau cewek, die Frau. Die Frau artinya wanita itu. Nah, artikelnya selalu die. Nah, sedangkan kalau netral, artikelnya selalu das. Contohnya kata das Kind. Kind itu artinya anak ya. Das Kind anak itu. Jadi der Mann itu artinya pria itu. Kemudian die Frau itu artinya wanita itu. Sedangkan das Kind itu artinya anak itu. Ya bisa dimengerti ya. Sedangkan kalau kita mau mengatakan seorang pria. Nah, seorang pria kita menggunakan artikel yang disebut unbestimmter Artikel. Di sini kita memiliki ein. Ein Mann artinya seorang pria. Sedangkan bentuk femininnya kita menggunakan eine, contohnya seorang wanita, eine Frau. Kalau netral, ein Kind, ya, ein Kind seorang anak. Nah, jadi setiap kata benda dalam bahasa Jerman ini memiliki jenis kelamin dan itu harus dihafalkan. Kenapa? Kamu harus tahu apakah kata benda tersebut der, die, atau das. Dan selain menghafalkan artikelnya, kamu juga harus menghafalkan bentuk pluralnya. Karena nggak kayak bahasa Inggris. Kalau kita belajar bahasa Inggris, gampang kata bendanya ditambahi S. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia, gampang kata bendanya tinggal didobel aja. Misalkan mobil, mobil-mobil, seperti itu. Nah, dalam bahasa Jerman, perubahan bentuk pluralnya, bentuk banyaknya, bentuk jamaknya, itu beda-beda. Contohnya begini, man, di sini dia berubah menjadi Männer. Jadi kalau ein Mann itu artinya seorang pria, tetapi kalau di Männer itu artinya pria-pria itu. Sedangkan di feminin di sini ada die Frau, ya eine Frau, seorang wanita. Kalau bentuk jamaknya, bentuk banyaknya atau bentuk pluralnya itu adalah die Frauen. Jadi ditambahi en. Kalau yang anak-anak, ya das Kind, ein Kind itu adalah seorang anak. Kalau anak-anak itu die Kinder ditambahi er. Nah, perubahan ini kan nggak mesti. Jadi kamu harus menghafalkan. Jadi kalau kamu mendapatkan kata-kata baru, kosakata baru dalam bahasa Jerman, kamu harus menghafalkan begini. Der Mann, die Männer, die Frau, die Frauen, das Kind, die Kinder. Dan
artikel daripada plural itu selalu die. Jadi kalian lihat di sini, entah itu der Mann, die Frau, oder das Kind atau das Kind, semuanya kalau sudah jadi plural, jadi banyak, artikelnya selalu die. Ya, der Mann, pria itu, die Männer, pria-pria itu, die Frau, wanita itu, die Frauen, wanita-wanita itu, das Kind, anak itu, die Kinder, anak-anak itu. Mengerti ya? Jadi pluralnya harus dihafalkan sama jenis kelaminnya, apakah itu cowok, cewek, atau netral. Kalau kata bedanya cuma pria, wanita, sama anak-anak kayak tadi itu, ya gampang ya. Jelas kalau pria ya cowok, wanita ya cewek. Tetapi sebenarnya kalau gadis dalam bahasa Jerman itu kan Mädchen, ya. Itu dalam bahasa Jerman itu nggak cewek, tetapi netral. Das Mädchen. Pluralnya adalah die Mädchen ya. Kenapa? Ya saya nggak tahu juga. Orang Jerman sudah menggolongkan kata benda gadis itu selalu dalam bentuk netral. Tapi bukan berarti kalau gadis-gadis Jerman bencong semua ya, ndak ya. Good, berikutnya kita akan membahas contoh kata-kata benda lainnya. Kita memiliki 6 kata benda, 2 kata benda maskulin yaitu der Baum dan der Tisch. Der Baum itu artinya pohon, der Tisch artinya meja ya. Oke, kita bahas. Der Baum, pohon itu. Ein Baum, sebuah pohon. Kein Baum, bukan sebuah pohon. Jadi kein itu adalah bentuk negatif atau pentidaan daripada ein. Jadi kalau ein sebuah pohon, kalau kein bukan sebuah pohon. Die Bäume itu adalah pohon-pohon itu, sedangkan keine Bäume itu artinya bukan pohon-pohon. Mengerti ya? Jadi kein atau keine itu adalah bentuk negatif daripada ein. Sebenarnya simpel aja, artikelnya tinggal kamu tambah k di depannya, itu sudah menjadi bukan ya. Jadi misalkan ein Baum tadi apa? Sebuah pohon, kein Baum bukan sebuah pohon. Die Bäume pohon-pohon itu, keine Bäume bukan pohon-pohon. Good. Wir gehen weiter ya. Kita pergi ke selanjutnya. Der Tisch artinya meja itu, ein Tisch artinya sebuah meja. Kein Tisch bukan sebuah meja. Die Tische, meja-meja itu, keine Tische bukan meja-meja. Sedangkan yang contoh feminin kita punya Schule. Apa ya Schule itu? Mirip-mirip dengan bahasa Indonesia, sekolah ya. Die Schule, sekolah itu. Eine Schule, sebuah sekolah. Keine Schule, bukan sebuah sekolah. Die Schulen, sekolah-sekolah itu. Keine Schulen, bukan sekolah-sekolah. Mengerti ya bedanya ya? Sedangkan ini ada lagi die Tasche. Tasche, kayak bahasa Indonesia, tas. Die Tasche, tas itu. Eine Tasche, sebuah tas. Keine Tasche, bukan sebuah tas. Die Taschen, tas-tas itu. Keine Taschen, bukan tas-tas itu. Sekarang kita pergi ke contoh netral. Das Auto, mobil itu. Ein Auto, sebuah mobil. Kein Auto, bukan sebuah mobil. Perhatikan. Die Autos, ya pluralnya ini autos, ya. Ditambahi s. Kayak bahasa Inggris ya. Die Autos, mobil-mobil itu. Keine Autos, bukan mobil-mobil. Das Fenster, jendela itu. Ein Fenster, sebuah jendela. Kein Fenster, bukan sebuah jendela. Die Fenster, jendela-jendela itu. Keine Fenster, bukan jendela-jendela. Ya. Oke, kita lihat di sini dalam bentuk pluralnya semuanya berubah beda-beda satu sama lain. Baum jadi Bäume, Schule jadi Schulen, Auto jadi Autos, Tisch jadi Tische, Tasche jadi Taschen, Fenster tetap jadi Fenster, tidak ada perubahan. Terus cara yang paling terbaik ya gimana? Ya kamu harus menghafalkan, gak ada pilihan lain. Sebenarnya ada sih tips ya kalau kamu cari-cari di internet untuk membedakan der, die, dan das. Ya contohnya kalau endingnya an, ini
strip itu ending ya, berarti endingnya an. Misalkan kata musikan, ya, der musikan. Nah, itu artikelnya der, ya. Contohnya kata nasionalismus, apa nasionalismus? Artinya nasionalisme ya. Der Nationalismus. Tapi sebenarnya tips-tips ini nggak begitu berlaku ya. Contohnya ini, feminin katanya endingnya ini kalau pasti di. Ya nggak pasti. Pengecualian, contohnya der Name, die Namen. Ya, der Name, nama. Dia nggak di, tapi der Name. Das juga demikian. Ada pengecualian-pengecualiannya. Nah, cara yang paling baik ya apa? Ya dihafalkan. Jadi kalau kamu ketemu kosakata baru, kamu harus menghafalkan artikelnya, entah itu cowok atau cewek, dan juga bentuk pluralnya. Oke ya, bisa dimengerti ya. Nah, sekarang kita menuju ke penerapannya dalam kalimat. Ini kita punya dua kata benda, der Hund, bentuk jamaknya die Hunde, itu artinya anjing. Die Katze, bentuk jamaknya die Katzen, itu artinya kucing. Nah, ini ada pertanyaan, ist das eine Katze? Apakah ini adalah seekor kucing? Nein, nein artinya tidak. Das ist ein Hund, ini adalah seekor anjing. Der Hund ist zahm. Zahm artinya jinak. Anjing ini jinak. Jadi kamu mengerti ya kapan kamu menggunakan der, die, das, kapan kamu menggunakan ein, eine. Ya. Jadi kalau misalkan ist das eine Katze, apakah ini seekor kucing? Seekor berarti ya eine. Nein, das ist ein Hund. Enggak, ini adalah seekor anjing. Der Hund, anjing itu, der Hund, anjing itu is zahm, jinak. Oke, beralih ke slide berikutnya. Di sini ada dua kata benda lagi. Der Löwe, jamaknya die Löwen, dan der Tiger, jamaknya die Tiger. Oke, kita lihat kalimatnya. Ist das ein Tiger? Apakah ini seekor macan? Nein, das ist kein Tiger. Das ist ein Löwe. Der Löwe ist wild. Apakah ini adalah seekor macan? Ein Tiger? Nein, das ist kein Tiger. Ini bukan seekor macan. Das ist ein Löwe. Ini adalah seekor singa. Der Löwe ist wild. Singa ini liar. Ya, wild kayak bahasa Inggris wild. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Jerman bacanya sama, wild, einfach so. Gut. Berikutnya contoh plural ya. Nah, di sini kita ada dua kata benda. Yang pertama adalah der Soldat, die Soldaten, dan der Polizist, die Polizisten. Jadi Soldaten sama Polizisten itu bentuk jamaknya ya. Sind das Polizisten? Apakah itu adalah polisi-polisi? Nein, das sind keine Polizisten. Ini bukanlah polisi-polisi. Kita lihat tadi bentuk jamaknya dari pentidaan di Polizisten adalah keine Polizisten, ya. Da sind keine Polizisten. Da sind Soldaten. Die Soldaten sind im Einsatz. Ini bukanlah polisi-polisi. Ini adalah tentara-tentara. Die Soldaten, tentara-tentara itu, die Soldaten, ya, sind im Einsatz, sedang bertugas. Im Einsatz itu artinya bertugas. Oke, beralih ke slide berikutnya. Nah, dalam bahasa Jerman itu sama kayak bahasa Indonesia ya. Dia punya bentuk cewek, cowok. Misalkan kayak karyawan, karyawati. Ya. Kalau mahasiswa, mahasiswati gitu ya. Enggak. Mahasiswa apa? Mahasiswi. Putra, putrawati. Enggak. Putri ya. Enggak bercanda ya. Oke, bahasa juga punya hal yang kayak gitu, sama kayak bahasa Indonesia. Nah, ini ada listnya ya. Nah, der Polizist yang pluralnya die Polizisten itu bentuk femininnya adalah die Polizistin. Jamaknya selalu die Polizistin.
Perhatikan di Polizistin N-nya ada 2 ya. Der Lehrer yang pluralnya di Lehrer. Der Lehrer itu artinya guru ya. Kalau der Lehrer itu artinya guru itu, kalau di Lehrer guru-guru itu. Kalau guru cewek di Lehrerin. Jamaknya di Lehrerinnen ya. Der Soldat, Soldat itu artinya tentara. Di Soldaten, tentara-tentara itu. Kalau bentuk femininnya di Soldatin, jamaknya di Soldatinnen ya, INNIN endungnya ya. Oke. Student itu bukan murid ya. Jadi bukan student kayak bahasa Inggris, tetapi student itu bacanya student, itu adalah mahasiswa. Der Student jamaknya di Studenten. Kalau bentuk femininnya adalah di Studentin, jamaknya di Studentinnen. Ya, bisa dimengerti ya. Baru der Schüler itu artinya adalah murid. Der Schüler, murid itu. Die Schüler, apa di Schüler? Berarti murid-murid itu. Kalau bentuk ceweknya di Schülerin, ya, jamaknya di Schülerinnen. Jelas ya? Kemudian kita punya der Arzt, jamaknya dia Ärzte, artinya dokter ya. Di Ärztin itu bentuk femininnya. Ada sedikit perubahan vokal, A menjadi A umlaut di sana ya. Dan jamaknya di Ärztinnen. Oke? Good. Tapi nggak hanya profesi aja, nggak hanya nama-nama profesi. Ternyata hewan juga ada. Contohnya, der Hund, jamaknya di Hunde, apa tadi der Hund? Tadi kita sudah sebut, masih ingat? Anjing ya. Bentuk femininnya di Hündin, jamaknya di Hündinnen. Kemudian der Tiger, apa tadi? Macan ya. Tetap ya pluralnya di 3. Bentuk femininnya di Tigerin dan jamaknya di Tigerinnen. Jelas ya? Oke. Jadi gini kesimpulannya. Untuk membuat suatu kata benda maskulin menjadi feminin, misalkan nama profesi atau bentuk betina dari suatu hewan, kita tinggal menambah in ya. Kalau sedangkan di plural endungnya kita tambahi INNEN, inen. Oke. Good. Sekarang kita beralih ke slide berikutnya. Nah, ini ada tugas untuk kalian. Ya. Aufgabe. Bitte nenn 15 Gegenstände in diesem Bild. Bitte mit Artikel und Pluralform schreiben. Oke, tolong sebutkan 15 Gegenstände, benda-benda di dalam gambar ini, in diesem Bild. Bitte mit Artikel und Pluralform schreiben. Tolong ditulis juga artikelnya dan bentuk pluralnya bagaimana. Seperti yang saya bilang tadi, setiap nemu kosakata baru, catat artikelnya apa, laki-laki, cewek, atau netral, dan juga sekalian bentuk pluralnya. Ya. Nah, ini ada satu tips dari saya untuk mengerjakan tugas ini, yaitu gini, kamu kalau nggak punya kamus, kamu bisa gunakan kamus Google Translate, nggak apa-apa. Kadang kita punya kamus online atau kita beli kamus, ya kalau kamus yang murah-murah, mungkin ada artikelnya tapi nggak ada pluralnya. Atau sama sekali nggak ada artikel dan bentuk pluralnya. Nah, gampangannya kita pakai Google Terjemahan, Google Translate. Simple, kita tulis dalam bahasa Inggris. Contohnya kita mau cari tahu pohon. Ya kan, kalau bahasa Inggris kan gampang, tinggal tambahin S. The tree, jamaknya the trees. Keluar dalam bahasa Jerman, der Baum, die Bäume. The car, contohnya pluralnya the cars. Keluar dalam bahasa Jerman das Auto, die Autos. Ya ini saya kurang nambahin artikelnya ini. The cell phone, the cell phones ya, HP. Dalam bahasa Jerman keluar HP, das Handy, die Handys. Ya, simple ya, bisa ya dikerjakan ya.
Good, 15 kata benda di dalam gambar rumah tadi. Saya boleh cerita itu sebenarnya rumah saya waktu masih kecil, karena saya nggak punya fotonya, jadi saya bikin sketsnya di SketchUp, kemudian saya kasih tambahi cahaya-cahaya gitu ya untuk kenang-kenangan. Oke, good. Ja, fertig. Das ist aber alles für heute. Dankeschön. Und kalau kalian tertarik sama video ini dan merasa kalian terbantu, kalian bisa like, share, and subscribe. Ya, jangan lupa. Oke, tschüss. Bis zum nächsten Mal.